Halo geng, bertemu lagi dengan saya Wildan Julfikar yang akan ngobrolin seputar dunia kepetualangan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video-video saya dan juga yang sudah subscribe dan like and comment di channel YouTube saya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu dan sejahtera selalu. Kemarin saya baru buka Instagram dan ada berita yang diposting oleh salah satu akun petualangan yang memposting berita tentang meninggalnya salah satu mahasiswa pasca mengikuti pendidikan dan latihan dasar organisasi pecinta alam. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita. Ini duka juga bagi kita, kembali terjadi lagi kejadian seperti ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar dan ikhlas, dan semoga beliau bisa ditempatkan di sisi Sang Pencipta. Tapi kali ini saya tidak akan membahas terkait kejadian itu karena tidak etis rasanya. Di sini saya akan sedikit berbagi bagaimana sih dan apa yang harus dilakukan ketika kita menjadi peserta Diklat SAR agar kita bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan aman dan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang merugikan baik diri kita sendiri ataupun orang lain. Seperti biasa, saya mau ingetin ke teman-teman bahwa ini hanya menurut pandangan saya sendiri. Saya hanya berbagi berdasarkan pengalaman saya sendiri ataupun berdasarkan apa yang saya pelajari, entah itu dari organisasi ataupun dari sumber lainnya. Jika teman-teman memang punya pandangan lain yang lebih baik dari saya, silahkan disampaikan, dan saya harap teman-teman juga bisa berbagi juga supaya kita bisa menambah wawasan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pembelajaran juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan ketika menjadi peserta Diklat SAR di organisasi pecinta alam. Pertama-tama, ketika kita menjadi peserta Diklat SAR, apa yang harus kita lakuin? Yang pertama adalah kuatkan tekad dan sadari niat kita apa. Bagi saya ini sangat penting ketika kita akan mengikuti organisasi pecinta alam. Baiknya kita tanyakan dulu ke diri kita sendiri, apa niat kita untuk mengikuti organisasi pecinta alam tersebut gitu. Atau apa motifnya supaya kita, oh saya harus bergabung nih ke organisasi pecinta alam ini. Itu yang harus teman-teman cari tahu terlebih dahulu. Harus teman-teman yakini terlebih dahulu. Ketika teman-teman sudah yakin, baru lanjut ke step berikutnya. Teman-teman harus menguatkan tekad teman-teman untuk menjalankan niat tersebut dengan cara menyelesaikan tahapan-tahapan di proses Diklat SAR. Kenapa ini sangat penting? Karena hal ini menjadi trigger awal teman-teman dalam menyelesaikan tahapan-tahapan berikutnya. Sehingga kalau misalnya trigger awalnya saja sudah melenceng, pasti proses-proses berikutnya itu kemungkinannya sangat kecil untuk bisa maksimal dalam menyelesaikan tahapan-tahapan di Diklat SAR. Walaupun sebenarnya tidak sedikit juga orang yang masuk ke organisasi pecinta alam emang karena awalnya pengen nyoba-nyoba, kemudian ikut-ikutan teman, atau misalnya hanya sekedar ingin tahu saja, dan banyak lagi. Tapi idealnya buat teman-teman yang ingin masuk ke organisasi pecinta alam, kalian harus tahu dulu niat kalian dan motif kalian apa yang menjadi dasar kuat kalian. Oh, saya harus masuk ke organisasi pecinta alam. Setelah itu kebentuk dan kalian menemukan jawabannya, baru kalian kuatkan tekad kalian untuk menyelesaikan setiap proses di Diklat SAR dengan maksimal. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah teman-teman ketika menjadi peserta Diklat SAR harus laluin setiap tahapan dan proses dengan serius dan sebaik mungkin. Jadikan itu juga sebagai sebuah kompetisi bahwa teman-teman ini bisa menjalankan semuanya dan bisa menjadi yang terbaik. Ini juga menurut saya merupakan hal yang sangat penting karena memang setiap proses dan tahapan di Diklat SAR harus dilakukan dengan sebaik mungkin, tentunya dengan semangat dan konsisten yang sangat baik. Kenapa demikian? Karena tahapan dalam Diklat SAR itu sangat penting sekali, semuanya. Jadi jangan sampai
teman-teman ketika menjadi peserta Diklasar menganggap remeh tahapan yang harus teman-teman lewatin. Contoh kecilnya, misalnya ketika tahap pradiklat, biasanya kita itu disuruh untuk bimbingan jasmani dan juga pembekalan materi dasar kepetualangan secara rutin. Kadang saya sendiri pada waktu itu menganggap, ngapain sih gitu, kok ini nyampe harus berkali-kali, dalam seminggu tuh bisa 3 kali, 4 kali, 2 kali gitu. Lama-lama kan kita kayak bosen gitu, dan pengennya pasti pengen, udah langsung berangkat aja lah, ngapain sih harus bimjas kayak gitu, harus bangun pagi atau misalnya sore. Nah, itu kan kadang menguras emosional kita sehingga muncullah rasa malas, sehingga kita menganggap ya udahlah, kemarin juga kan udah bimjas, berarti bagian yang sekarang nggak perlu hadir. Nah, kadang saya juga sering merasa kayak gitu waktu menjadi peserta Diklasar. Namun setelah saya menjadi panitia Diklasar, ternyata bimjas itu merupakan hal yang sangat penting sekali, karena itu menjadi proses pembinaan fisik kita sebelum melakukan materi lapangan. Bayangkan oleh teman-teman, kalau misalnya kita tidak melakukan bimbingan jasmani dan tiba-tiba kita berangkat materi lapangan, pasti tubuh kita kaget, karena kegiatan fisik di materi lapangan Diklasar itu sangat banyak dan sangat menguras tenaga. Bayangkan kalau misalnya kita tidak mempersiapkan itu, pasti jatuhnya apa? Badan kita gak siap, kita drop karena kecapean, atau bisa saja terjadi hal-hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, itu contoh kecilnya. Jadi jangan menganggap remeh setiap tahapan di Diklasar. Tugas kita adalah menjalankan semuanya, menuntaskan semuanya sebaik mungkin dan seperfect mungkin. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, ketika teman-teman menjadi peserta Diklasar, teman-teman harus jujur. Jangan bohong terkait kondisi fisik teman-teman ataupun kondisi kesehatan teman-teman. Kenapa demikian? Ini merupakan hal yang sangat penting juga gitu ketika teman-teman menjadi peserta Diklasar. Kadang sebagian peserta Diklasar tidak terbuka akan kondisi fisik dia ataupun kondisi kesehatan dia. Walaupun di tahapan Diklasar pasti bakal ada cek medis atau cek kesehatan. Nah, tapi saya sendiri pernah mengalami hal itu gitu. Ketika misalnya antusias kita untuk masuk ke dalam sebuah organisasi pencinta alam ini sangat tinggi, dan kita mengetahui kondisi kita ada salah satu faktor yang dapat membuat kita tidak lulus, kadang ego kita membuat ya udahlah, mendingan gak usah cerita, mendingan gak usah jujur, supaya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Contoh kecilnya, misalnya ketika kita mengikuti tes medis atau tes kesehatan, pastikan nanti kita diperiksa oleh tenaga medis atau dokter ya. Pasti dia nanti asesmen terkait kondisi kita waktu itu. Nah, ketika misalnya teman-teman ditanya terkait riwayat penyakit yang pernah dialami atau yang emang sedang dialami, diharapkan teman-teman itu harus terbuka gitu, harus jujur. Karena ini pasti nanti berkaitan dengan apa yang akan dialami oleh teman-teman saat mengikuti materi lapangan. Dan itu juga bakal menjadi bahan pertimbangan atau bahan kajian dari sisi panitianya sendiri. Jadi ketika ada problem di hal tersebut, diharapkan teman-teman bisa lebih terbuka dan memang menceritakan semuanya sedetail mungkin, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dampaknya pasti itu nanti akan luas, entah ke berbagai aspek, ya terutama ke diri kita sendirinya lagi gitu. Jadi penting sekali akan sebuah keterbukaan. Dan jika memang tidak bisa sama sekali, ya sudah, jangan dipaksakan. Dan yang terakhir adalah jaga diri sendiri, karena berkegiatan di alam bebas itu tidak ada yang aman. Semuanya berbahaya. Yang terakhir ini tentu harus teman-teman pahami bahwa ketika kita berkegiatan di alam bebas,
itu tidak ada yang aman, semuanya berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan semuanya sesafety mungkin. Supaya apa? Supaya bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya dengan fisik dilatih, kesehatan dijaga, perlengkapan dilengkapi, keilmuan ditambah, dan banyak lagi yang bisa teman-teman lakukan. Karena sejatinya alam itu tidak menunggu kita siap. Kita yang harus siap dengan semua kejutan-kejutannya. Contoh kecilnya nih, misalnya ketika teman-teman menjadi peserta Diklasar dan selesai melaksanakan Diklasar, terus misalnya ketika panitia menyuruh teman-teman untuk menjalankan karantina, itu teman-teman harus lakuin. Jangan karena udah selesai Diklasar, tapi teman-teman ngotot untuk pulang dengan alasan misalnya ingin istirahat di rumah saja atau karantina di rumah saja. Nah, saran saya teman-teman gak boleh lakuin itu. Teman-teman tetap harus karantina sesuai dengan arahan dari panitia, karena ini sangat penting sekali. Biasanya pasca Diklasar atau setelah Diklasar, kita itu bakal punya ego atau keinginan untuk makan segala hal gitu, memakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ketika mengikuti proses Diklasar. Nah, ini yang harus dijaga dengan cara kita mengikuti karantina. Ketika kita mengikuti karantina, panitia bisa mengontrol asupan gizi atau makanan sesuai dengan kondisi fisik kita setelah mengikuti kegiatan Diklasar. Sehingga itu bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan pasca mengikuti proses Diklasar. Jadi yang terpenting, yang paling utama, teman-teman harus bisa menjaga diri sendiri. Teman-teman harus bisa mengetahui, oh bahwa kegiatannya itu safety, oh bahwa saya melakukan itu sangat safety, oh bahwa saya melakukan hal ini itu sangat aman sekali, baru teman-teman lakukan. Berpikir, persiapkan, dan bertindak safety mungkin. Itu yang terpenting. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan terkait apa saja sih yang harus kita lakukan ketika menjadi peserta Diklasar agar kita bisa menjalankan proses Diklasar dengan aman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan bagi kalian yang memiliki saran atau pendapat lain, silakan teman-teman bagikan juga, mau di kolom komentar YouTube saya ataupun dengan cara lain, silakan. Semoga teman-teman bisa berbagi juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Sekian, saya Wildan Zulfikar. Salam Lestari.